Wanita itu masih hidup, tetapi jantungnya diambil oleh rumah sakit. Karena putri direktur mengalami serangan jantung, dan donor jantung yang sesuai sudah lama tidak ditemukan. Kebetulan rumah sakit mengirim pasien wanita yang mengalami kecelakaan mobil, dan golongan darah putri dengan cocok. Jadi direktur dan keluarga pasien berbohong bahwa pasien sudah meninggal. Kemudian mereka memalsukan surat donor jantung dan diam-diam memberikan jantung pasien wanita itu kepada putri direktur. Hanya ahli bedah dan perawat yang tahu kebenarannya. Operasi itu sangat sukses dan putri direktur selamat dengan lancar. Setelah datang, anggota keluarga anak-anak dan pasien. Hanya terdapat tubuh dingin istrinya. Keduanya adalah pasangan yang penuh kasih. Setelah menikah, mereka melahirkan seorang putra dan memiliki keluarga yang bahagia. Sang istri meninggal secara tiba-tiba. Biarkan suaminya tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Saat dia mencium kening istrinya, tubuh putri direktur bereaksi. Mungkin jantung istrinya ikut merasakan kesedihan suaminya. Atau mungkin jiwa istri masuk ke tubuh putri direktur. Mengirim ke kremasi adalah terakhir kalinya sang suami mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Direktur dan perawat ketakutan. Takut suaminya akan menemukan jahitan di dada istrinya. Saat ini direktur menyampaikan permintaan maaf yang mendalam kepada almarhum dan berterima kasih padanya. Karena telah menyelamatkan nyawa putrinya. Sang suami duduk sendirian di koridor dengan air mata mengalir di wajahnya. Kali ini, sang anak menelepon dan bertanya mengapa ayah dan ibunya belum pulang. Sang suami menahan air matanya. Ayah dan ibu ada urusan dan harus pergi selama beberapa hari. Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu putranya bahwa ibunya sudah meninggal. Di pemakaman istrinya, direktur juga datang untuk hadir. Hanya untuk menebus rasa bersalah di hatinya. Berharap roh almarhum di surga akan memaafkan atas apa yang telah dilakukannya. Putri direktur masih koma, tapi nyawanya sudah keluar dari bahaya. Beberapa hari kemudian, putrinya terbangun dari koma. Ketika dia melihat dirinya di cermin, dia merasa aneh. Karena itu sama sekali bukan tubuhnya. Ternyata kesadaran wanita yang mengalami kecelakaan mobil itu mengikuti kata hati dan masuk ke otak putri direktur. Tubuh putri direktur yang bersemayam di dalam jiwa wanita tersebut. Setelah perawat memberitahu apa yang telah terjadi, dia tiba-tiba sakit kepala dan jatuh pingsan. Setelah bangun keesokan harinya, dia masih merasa tidak bisa dipercaya. Ini jelas bukan wajahnya, ingatan terakhirnya masih di lokasi kecelakaan mobil. Melihat putrinya terbangun, sang ayah sangat gembira. Tetapi putrinya mengatakan bahwa dia bukan putrinya. Mendorongnya dan memberitahu identitas dan keluarganya. Dia dan suaminya membuka hotel, dan memiliki seorang anak laki-laki. Pada hari kecelakaan mobil, Nela dikejutkan oleh asisten wanita suaminya. Untuk mendapatkan kekuasaan, asisten wanita mengatur agar sahabatnya berpura-pura menjadi klien untuk merayu bos untuk mengunjungi ruang tamu. Klien berpura-pura jatuh, memeluk bos dan jatuh di tempat tidur. Setelah itu asisten wanita membujuk Nela ke kamar. Kebetulan melihat adegan ini. Suaminya meminta Nela untuk mendengarkan penjelasannya. Karena itu hanya kesalahpahaman. Nela menampar wajah suaminya, dan lari keluar kamar. Tidak peduli seberapa banyak suaminya menjelaskan. Nela tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Sehingga Nela pergi dengan kemarahan. Sang suami mengikuti dari belakang di dalam mobil. Nela yang sedang mengemudi dengan emosi, tanpa sengaja tertabrak truk. Kemudian jatuh koma dan dikirim ke rumah sakit. Setelah bangun, ia menjadi tubuh putri direktur. Direktur akhirnya percaya bahwa Nela bukan putrinya. Adapun mengapa jiwa Nela masuk ke tubuh putrinya. Direktur berbohong bahwa Nela sudah kehilangan nyawanya saat dikirim ke rumah sakit. Jadi direktur mengambil jantungnya untuk didonorkan kepada putrinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal ini. Direktur sangat mencintai putrinya. Dia hanya memiliki anak perempuan satu-satunya. Dia ingin Nela tetap menjadi putrinya. Tetapi Nela menolak karena dia masih memiliki keluarga sendiri dan seorang putra untuk diurus. Bagaimanapun, dia tidak bisa menjadi putri direktur. Setelah pemakaman, sang putra mengetahui kebenaran tentang kematian ibunya. Sang ayah menghibur putranya agar kuat, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk merawat putranya dengan baik. Sebagai orang dewasa, sang suami merasa sangat bersalah atas kematian istrinya.
Jika dia tidak disalahpahami, istrinya tidak akan mengalami kecelakaan mobil. Apa yang membuat sang suami merasa lebih menyalahkan diri sendiri adalah istrinya meninggalkan dunia ini dengan penyesalan dan kesalahpahaman. Bahkan dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskannya kepada istrinya sampai dia meninggal. Sejak saat itu, ayah dan anak tersebut bergantung satu sama lain seumur hidup. Sebelum sang anak beranjak dewasa, sang suami tidak berniat untuk menikah lagi. Hanya agar arwah istrinya tenang di surga. Setelah luka hatinya sembuh, hal pertama yang dilakukan Nela adalah menjenguk anaknya. Tapi sekolah tidak mengizinkan orang luar masuk. Nela hanya bisa menangis diam-diam di depan pintu. Jadi Nela memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dan kembali ke keluarga asalnya. Pertama, dia enggan berpisah dengan anaknya. Kedua, dia ingin membalaskan dendam suaminya yang mengkhianatinya. Direktur pun menuruti keputusan Nela. Padahal dia enggan berpisah dengan putrinya. Tetapi dia juga mengerti, putrinya bukan lagi putri yang dulu. Ada jiwa orang lain tinggal di tubuhnya. Nela memimpin dalam menemukan mantan sahabat laki-lakinya. Keduanya tumbuh bersama sebagai kekasih masa kecil. Awalnya, sang pacar berpikir bahwa orang asing ini hanya ingin memulai percakapan dengannya. Sampai Nela menceritakan semua hal tentang sahabat laki-lakinya sejak kecil hingga dewasa, dan akhirnya mengetahuinya. Percayakah pihak lain itu benar? Dia berencana untuk tinggal di rumah sahabat laki-lakinya terlebih dahulu. Kemudian mencari cara untuk membuat putranya mengenalinya sebagai ibunya. Nela memiliki kepribadian yang impulsif, dan sahabat laki-lakinya memintanya untuk tenang dulu. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya dengan gegabah, tidak ada yang akan percaya bahwa Anda adalah Nela yang sebenarnya kecuali diri Anda sendiri. Nela meminta sahabat laki-lakinya untuk mencari tahu terlebih dahulu. Saat pesta makan malam, sahabat laki-laki itu bertanya kepada suami dan ibu mertua Nela. Jika seseorang meninggal dan jiwa memasuki tubuh orang lain, apakah Anda percaya ini akan terjadi? Suami dan ibu mertua berkata serempak. Jangan percaya, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Sahabat laki-lakinya sangat kecewa, dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Setelah kematian Nela, ibu mertua mempromosikan asisten wanita tersebut menjadi manajer hotel. Bahkan dia memakai parfum dan pakaian yang sama dengan Nela. Bertingkah genit, sengaja mendekati bos, berusaha menggantikan posisi Nela. Untuk menebus rasa bersalah yang dia rasakan terhadap istrinya selama hidupnya. Bos tidak akan lagi memikirkan wanita manapun, apalagi menikah lagi. Asisten wanita itu sangat kecewa. Bermain di halaman membawa putra bos di punggungnya pada malam hari. Berusaha menyenangkan putranya dan mempersiapkan rencana selanjutnya. Setelah makan malam, saya mengundang bos untuk pergi ke konser besok, tetapi bos menolak. Sahabat laki-laki itu pulang dan memberitahu Nela bahwa ibu mertua dan suaminya tidak akan pernah mempercayaimu, karena masalah ini terlalu aneh. Keduanya berpelukan erat, dan sang sahabat menghibur Nora yang sedih. Saat malam hari, Nela tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan sisa hidupnya. Bagaimana dia bisa menjalani dirinya sendiri dan memiliki kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya lagi?